Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas hasil request dari netizen ya, yang komentar di YouTube saya tentang adab-adab berziarah ke makam wali. Adab ziarah ke makam wali, yang pertama sekali adalah harus niatnya. Niatnya harus lillahi ta'ala. Jadi niat karena Allah. Jadi bukan untuk meminta ke wali tersebut. Kita tetap mintanya ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berziarah ini sebagai bentuk tabarukan atau mengalap barokah, dan juga bertawasul sebagai perantara kita untuk meminta kepada Allah. Jadi tetap memintanya ke Allah dan menganggap wali-wali ini hanya sebagai wasilah atau perantara agar doa-doa kita cepat sampainya, karena kesolehan, karena karomah, karena barokah dari para wali-wali tersebut. Jadi niat harus lillahi ta'ala. Saya niat berziarah ke makam misalnya Syekh Syarif Hidayatullah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya satu. Jangan sampai niat untuk memuja wali tersebut melebihi kita kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita niat, kita juga memohon hajat dulu. Jadi sebelum kita berangkat, kalau bisa di rumah itu kita minta hajat dulu. Apa yang kita hajatkan gitu. Kita doa di rumah, minta ke Allah, ya Allah, hajat saya ini, sebutkan semuanya. Dan saya niat berziarah ke makam wali ini sebagai wasilah agar doa saya cepat terkabul. Nah, baru berangkat ke makam wali tersebut. Nah, kalau bisa sebelum berangkat itu wudhu dulu. Jadi terlepas nanti di jalan batal itu nggak apa-apa, tapi yang penting wudhu dulu sebagai adab kita ingin menuju ke makam waliullah. Nah, setelah itu juga jangan lupa pakai pakaian yang bersih, ya, tidak ada najis, tidak ada kotoran. Kalau bisa mandi dulu, mandi yang bersih, dan memakai wangi-wangian sebagai adab kita kepada seorang wali. Setelah itu baru kita berangkat sampai sana. Kalau masih ada wudhu langsung berziarah, kalau batal bisa wudhu lagi. Nah, ketika berziarah ini kalau bisa jaga adab, ya, jadi jangan terlalu dekat kalau bisa dengan makam, jadi agak jauhan sedikit tidak apa-apa. Jadi ambil jarak itu sebagai penghormatan, kayak ibarat kata tuh seperti kita menghadap guru kita yang masih hidup. Kan nggak mungkin kan kalau kita menghadap guru kita itu posisi duduk kita nempel banget gitu. Pasti kita agak jaga jarak sebagai penghormatan ke beliau. Nah, kita agak jaga jarak, baru kita berdoa. Tapi yang lebih utamanya doanya, urutannya itu pertama kirim dulu Al-Fatihah ke Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh wali di dunia ini intinya adalah mereka adalah pengikut dari Nabi Muhammad SAW, dan karomah yang mereka miliki karena mengikuti dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama kirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW Al-Fatihah. Yang kedua adalah mengirim Al-Fatihah kepada 4 sahabat, ya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi kita tambahkanlah dengan cucu Nabi. Baru setelah itu yang ketiga kirim Al-Fatihah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau adalah wali kutub Rabbani. Jadi seluruh wali di dunia ini kutubnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kita kirim dulu Al-Fatihah ke wali kutub tersebut. Setelah kita kirim Al-Fatihah ke wali kutub, baru kita kirim Al-Fatihah ke kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup, tetap kita kirim Al-Fatihah ke nama beliau, ya. Nah, setelah kirim Al-Fatihah ke kedua orang tua, baru kirim Al-Fatihah ke wali yang diziarahi, sebutkan namanya. Setelah mengirim Al-Fatihah ke wali yang tersebut, baru kirim Al-Fatihah kepada jamil ahli kubur, muslimin wal muslimat, ya, para syuhada, para solihin, para ulama, kita kirim Al-Fatihah juga.
Setelah kirim Al-Fatihah, baru baca surah Yasin. Baca surah Yasin, lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, surah An-Nas, surat Al-Fatihah, lalu ayat kursi, atau bisa juga ditambahkan dengan akhir surat Al-Baqarah ya. Tapi kalau tidak hafal bisa hanya sampai ayat kursi. Lalu baca zikir la ilaha illallah. Dan ya, setelah baca zikir la ilaha illallah bisa ditambahkan zikir-zikir lainnya. Tapi yang singkatnya seperti itu saja. Baru habis itu berdoa kepada Allah terus semua hajat-hajat kita. Dan ini adab juga ya, kalau kita ke makam wali itu jangan kita, ya Allah ampunilah dosanya syekh ini, ampunilah dosanya sunan ini. Tidak, jangan seperti itu namanya kita tidak beradab. Ya, kita harus menjaga adab, kita jangan memohonkan ampun atau menjauhkan dari siksa, itu tidak adab. Karena wali-wali Allah ini sudah pasti kekasihnya Allah, dan sudah pasti beliau ini di akhirat ini sudah mulia kedudukannya. Jadi kita langsung saja berdoa untuk diri kita sendiri. Apa hajat kita sebutkan doa, dan insya Allah dengan karomah dan kemuliaan dari wali-wali tersebut, doa kita ini bisa lebih cepat sampai kepada Allah. Itu namanya tawasul. Nah, dengan mengamalkan ini, insya Allah doa-doa kita yang mungkin susah, tidak masuk akal ya, karena kita ada wasilahnya ya, itu biasanya lebih cepat sampainya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.